Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ustazah di pembelajaran matematika kelas 8. Are you ready? Yes, ya, tentunya kalian sudah siap untuk melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Baik, Ustazah akan lanjutkan ya. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang pola bilangan, pada hari ini kita lanjutkan kembali materi kita tentang barisan bilangan. Ada 4 barisan bilangan yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama yaitu barisan aritmatika. Yang kedua nanti kita akan belajar tentang barisan geometri. Yang ketiga nanti kita akan belajar tentang barisan bilangan bertingkat, dan yang keempat yaitu barisan bilangan Fibonacci. Nah, apa saja bedanya dari keempat baris tersebut akan kita pelajari berikut ini. Oke, yang pertama kita akan coba membahas tentang barisan aritmatika. Apa itu barisan aritmatika? Ya, barisan aritmatika itu adalah barisan bilangan yang mempunyai beda yang selalu sama atau tetap. Nah, beda itu apa? Beda itu sama dengan selisih, ya. Nah, sedangkan rumus beda itu sendiri adalah UN dikurang UN kurang 1. Ya, coba perhatikan contoh di atas ini. Di sini ada barisan bilangan 6, 9, 12, 15, 18. Coba kita perhatikan pola pembentukannya itu selalu bertambah 3, ya. Kemudian dari 9 ke 12 juga bertambah 3. Nah, kemudian dari 12 ke 15 juga bertambah 3, dari 15 ke 18 juga bertambah 3. Nah, ini disebut dengan barisan aritmatika. Kenapa dikatakan barisan aritmatika? Karena memiliki beda yang sama, ya. Semuanya dari suku 1 ke suku 2 dan seterusnya itu memiliki beda yang sama, ya. Yaitu bedanya adalah 3. Coba kita cek benar nggak bedanya 3. Untuk menentukan beda itu adalah beda sama dengan U2 dikurang dengan U1. Nah, sekarang kita perhatikan. Ya, perhatikan dulu pada soal itu U2-nya itu berapa? Ya, U2-nya itu adalah 9, ya. U2-nya itu adalah 9. Oke, berarti 9 sama dengan 9 dikurangi 6 itu sama dengan 3. Oke, kita cek kembali beda yang lainnya. Beda antara suku 3 dengan suku 2. Berarti beda sama dengan U3 dikurangi dengan U2. Berarti sama dengan 12 dikurang 9. Itu juga hasilnya adalah 3. Jadi, antara suku berikutnya dengan suku sebelumnya itu selalu memiliki beda yang sama-sama 3. Ya, jadi ini disebut dengan barisan aritmatika. Ustazah, apakah polanya harus bertambah? Tidak harus, ya. Bisa polanya juga berkurang. Yang penting dia memiliki beda yang sama. Positif atau negatif, bedanya tetap sama, maka disebut dengan barisan aritmatika. Baik, yang selanjutnya yaitu barisan geometri. Apa itu barisan geometri? Barisan geometri itu adalah barisan yang memiliki rasio yang sama atau selalu tetap, ya. Rasio. Apa itu rasio? Ya, rasio itu adalah perbandingan. Nah, sekarang coba kita perhatikan barisan berikut ini. 6, 12, 24, 48, 96.
ini tidak akan mungkin termasuk dalam barisan aritmatika karena memiliki beda yang berbeda, gitu ya. Bedanya tidak sama. Nah, bagaimana pola pembentukan dari barisan ini? Yaitu dengan dikalikan 2. Nah, 6 ke 12 dikali 2. Dari 12 ke 24 juga dikali 2. Dari 24 ke 48 juga dikalikan 2. Dan 48 ke 96 juga dikalikan 2. Jadi pola pembentukannya adalah dikali 2. Nah, sekarang kita cek apakah benar ini termasuk barisan geometri. Kita cek rasionya. Rasio itu adalah perbandingan, ya. Berarti rumusnya itu adalah U2 dibagi dengan U1. Sekarang U2-nya berapa? U2-nya adalah 12 dibagi dengan 6. Maka hasilnya adalah 2. Sekarang kita cek rasio berikutnya yaitu U3 dibagikan dengan U2. Nah, U3-nya itu berapa? 24. Dan U2-nya itu adalah 12. 24 bagi 12 itu adalah 2. Nah, rasionya selalu sama, ya. Selalu sama. Nanti kalian cek juga antara U4 dengan U3 juga sama, akan memiliki rasio yang sama, yaitu sama-sama 2. Maka ini disebut dengan barisan geometri. Jadi perbedaan antara barisan aritmatika dan geometri itu adalah kalau barisan aritmatika mempunyai beda yang sama, sedangkan barisan geometri itu memiliki rasio yang sama. Baik, perhatikan contoh soal berikut ini. Yang pertama, selidikilah termasuk barisan mana barisan-barisan berikut ini. Oke, kita kerjakan yang pertama yang A. Itu barisannya adalah 3, 12, 48, 192. Oke, 192. Oke, kita lihat polanya, pola pembentukannya. Dari 3 ke 12 itu berarti dikali 4, bukan bertambah ya. Ini pasti berbeda. Ini bukan termasuk barisan aritmatika karena polanya bukan bertambah atau berkurang. Ini selalu dikalikan 4. Nah, karena ini polanya itu dikalikan, berarti kita cari rasionya. Rasio U2 dibagi dengan U1. Berarti U2 12 dibagi 3 sama dengan 4. Sekarang kita cek berikutnya, rasionya itu adalah U3 dibagi dengan U2. Berarti U3-nya 48 dibagi 12. Itu juga hasilnya 4. Dan seterusnya ya, kamu bisa cek rasionya U4 dengan U3. Itu juga memiliki rasio yang sama, ya, yaitu 192 dibagi 48, hasilnya 4. Karena rasionya selalu sama, maka ini disebut dengan barisan geometri. Nah, sekarang kita cek yang kedua, ya, yang B. Yang B, pada soal yang B, itu kita cek dulu yang B barisannya. B barisannya itu adalah 4, 9, 14, 19. Kita lihat pola pembentukannya. Dari 4 ke 9 bertambah 5. Dari 9 ke 14 juga bertambah 5. Dari 14 ke 19 juga bertambah 5. Ya, ini selalu polanya sama-sama bertambah 5. Maka ini memiliki beda. Yaitu bedanya adalah U2 dikurang U1 sama dengan 9 dikurang 4 sama dengan 5. Sekarang beda berikutnya yaitu U3 dikurang U2 sama dengan 14 dikurang 9 sama dengan 5.
Beda berikutnya yaitu U4 dikurang U3 sama dengan 19 dikurang 14 sama dengan 5. Karena memiliki beda yang sama, maka ini disebut dengan barisan aritmatika. Oke, bagaimana anak-anak semuanya? Bisa dipahami? Insya Allah. Baik, yang berikutnya, contoh berikutnya, contoh nomor 2. Diketahui barisan bilangan yaitu 7, kemudian 13, kemudian 19, kemudian 25. Tentukan aturan pembentukannya. Oke, kita tentukan aturan pembentukannya. Dari 7 ke 13 bertambah 6. Dari 13 ke 19 juga bertambah 6. Dari 19 ke 25 juga bertambah 6. Maka aturan pembentukannya adalah ditambah 6 pada setiap sukunya, ya. Oke. Yang B, yang berikutnya, jenis barisannya bagaimana? Ya, karena memiliki beda yang sama, ya, semua bedanya itu adalah 6. Ini 6, maka ini disebut dengan barisan aritmatika. Kemudian yang C, tentukan dua suku berikutnya. Nah, polanya selalu bertambah 6, ya. Bedanya itu 6. Berarti di sini kita tinggal nambahkan 6. 25 ditambah 6 sama dengan 31. Suku berikutnya berarti 31 ditambah 6 sama dengan 37. Oke, bagaimana anak-anak? Bisa dipahami? Insya Allah. Baik, kita lanjutkan kembali, yaitu contoh yang ketiga. Pada contoh ketiga, diketahui barisan bilangan yaitu 2, 6, 18, 54. Tentukan aturan pembentukannya. Nah, kita lihat. Kalau dari 2 ke 6, itu bertambahnya 4. Sedangkan dari 6 ke 18, itu bertambahnya 12. Nah, ini bedanya akan selalu berbeda, ya. Tidak sama. Maka ini pola pembentukannya itu pasti dikali, yaitu dikali 3. Dari 6 ke 18 juga dikali 3. Dari 18 ke 54 juga dikali 3. Berarti kita bisa jawab yang A, aturan pembentukannya adalah dikali 3 pada setiap sukunya. Pada setiap suku berikutnya. Ya. Oke, kemudian yang B, jenis barisannya. Nah, sekarang jenis barisannya. Ini dia memiliki beda yang tidak sama. Berarti kita lihat, karena polanya dikali, berarti memiliki rasio. Rasionya itu adalah U2 dibagi U1 sama dengan 6 bagi 2. Itu adalah 3. Kemudian, rasio yang berikutnya, U3 dibagi U2 sama dengan 18 dibagi 6 sama dengan 3. Karena memiliki rasio yang sama, maka ini disebut dengan barisan geometri. Kemudian yang C, dua suku berikutnya. Berarti tinggal kita kalikan. 54 dikali 3 sama dengan berapa? 54 dikali 3. Kita kalikan. 54 dikali 3. 12, 1, 16. 162. Oke, yang berikutnya berarti 162 dikali 3. Sama dengan 162, 6, 18, 1, 4. Berarti 486. Mudah kan anak-anak? Ya, insya Allah mudah ya. Oke, kita lanjutkan yang berikutnya adalah barisan bilangan bertingkat. Nah, barisan bilangan bertingkat ini yaitu adalah barisan yang memiliki beda yang sama pada tingkatan kedua, ya. Berarti bedanya itu sama pada tingkat kedua. Nah, coba kalian bisa perhatikan di sini.
Nah, dari 1 ke 6 itu memiliki beda 5. Ya, kemudian dari 6 ke 15 memiliki beda 9. Dari 15 ke 28 ini juga memiliki beda yang berbeda, yaitu 13. Nah, dari beda ini kita cari bedanya lagi. Ya, ternyata dari 5 ke 9 itu memiliki beda 4. Dari 9 ke 13 memiliki beda yang sama, yaitu 4. Jadi, barisan bertingkat itu adalah barisan yang memiliki beda yang sama pada tingkat kedua. Kalau aritmatika itu memiliki beda yang sama pada tingkat pertama. Oke, sebagai contoh, ya, diketahui bilangan 2, 10, 14, 40, 2, 10, 24, 44. Oke, kita tulis di sini polanya, barisannya adalah 2, 10, 24, 44. Yang pertama, yang A, aturan pembentukan barisan bilangan di atas pada tingkat kedua. Oke, berarti kita tulis di sini. Ya, dari 2 ke 10 ini bertambah 8. Dari 10 ke 24 ini bertambah 14. Sedangkan dari 24 ke 44 bertambah 20. Nah, kemudian kita perhatikan pada beda tingkat keduanya. Dari 8 ke 14 ini bertambah 6. Dari 14 ke 20 juga bertambah 6. Nah, ini kita jawaban nomor 1. Sudah diketahui sampai tingkatan kedua, ternyata bedanya itu adalah 6. Kemudian yang B, 3 suku berikutnya pada barisan bilangan tersebut. Oke, untuk menentukan 3 suku berikutnya itu adalah dengan cara menjumlahkan. Menjumlahkan bilangan sebelumnya, yaitu ini 44, ditambah dengan beda yang pertama, tingkat pertama, dan ditambah dengan beda yaitu tingkat kedua. Berarti sama artinya dengan 44. Ya. 44 ditambah 20 ditambah 6. Ditambahkan berarti 10, 1, 70. Berarti suku berikutnya adalah 70. Kemudian di sini kita bisa tuliskan 70. Nah, berarti di sini kita cari bedanya lagi, ya, dari 44 ke 70 bedanya itu adalah 26. Sedangkan 20 ke 26 bedanya adalah 6. Baru kita cari kembali suku berikutnya adalah 70 ditambah beda yang pertama ditambah beda yang kedua, tingkat kedua. Berarti dijumlahkan 12, 1, 9, 10. Ini adalah 102. Kita tulis di sini 102. 102. Dari 70 ke 102 itu bedanya itu adalah 32. Dari 26 ke 32 itu bedanya adalah 6. Berarti kita cari berikutnya, suku berikutnya adalah 102 ditambah beda yang pertama ditambah beda tingkat kedua. Ini 10, 1, 4, 1. Berarti 100. Oke, berarti 140. Oke, bisa terjawab semuanya. Ya, bagaimana? Sudah dipahami? Insya Allah. Oke, yang selanjutnya adalah barisan Fibonacci. Nah, barisan Fibonacci ini adalah barisan, ya, suatu barisan yang suku berikutnya diperoleh dengan menjumlahkan dua suku di depannya. Ya, sebagai contoh, misal, ya, yang ini ya pada barisan Fibonacci yang di atas, kamu silakan perhatikan. Pada barisan ini, nah, 1 tambah 1 itu adalah 2, ini hasilnya, suku berikutnya. Kemudian 1 tambah 2 itu adalah suku yang ini, 3. Kemudian 2 tambah 3 baru mendapatkan suku yang ini, suku keempatnya, suku kelimanya ya, yaitu 5. Kemudian 3 tambah 5 hasilnya 8. Kalau Ustazah teruskan berarti 5 tambah 8 di sini berarti 13.
Kemudian 8 tambah 13, berarti sini hasilnya 21. Suku berikutnya. Ya, kemudian 13 tambah 21, berarti itu hasilnya adalah 34. Oke, begitu ya anak-anak. Nah, jadi bedanya ya antara suku, ya antara barisan bilangan aritmatika, kemudian barisan geometri, barisan bilangan bertingkat, dan Fibonacci itu memiliki sifat-sifat tertentu. Kalau barisan aritmatika yaitu memiliki beda yang sama pada tingkat pertama. Sedangkan barisan geometri memiliki rasio yang sama. Barisan bertingkat itu memiliki beda yang sama pada tingkat kedua. Sedangkan barisan Fibonacci itu adalah menjumlahkan suku berikutnya diperoleh dengan menjumlahkan dua suku di depannya. Oke, demikian yang dapat Ustazah sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.